Melanjutkan bab berikutnya yaitu mubtilatul i'tikaf, perkara-perkara yang bisa membatalkan daripada ibadah i'tikaf. Apa kiranya yang bisa membuat i'tikaf tadi itu batal? Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun yabtulul i'tikafu bil jima'. I'tikaf itu bisa menjadi batal yang pertama bil jima' dengan adanya hubungan suami istri. Ya. Dia mengetahui bahwa hukumnya itu bisa membatalkan dan dia juga tanpa unsur pemaksaan, kemudian dia jima, maka bisa membatalkan daripada i'tikafnya. Ya, di samping yaitu kalau di masjid hukumnya haram, ya kan? Di samping hukumnya haram juga bisa membatalkan daripada i'tikaf. Wabil mubasyarah bisyahwa in anzala. Yang kedua yaitu jika ada mubasyarah, yaitu apa? Sentuhan kulit. Paham ya? Dengan syahwat in anzala jika sampai mengeluarkan mani. Terus termasuk misalnya naudzubillah yaitu istimna. Apa namanya? Ya orang mengeluarkan maninya sendiri tadi itu. Ya. Nah, itu juga apa? Juga membatalkan daripada i'tikaf. Dan ketika misalnya ada orang ya dia i'tikaf beberapa jam. Kemudian setelah itu terjadilah jima, maka i'tikafnya kan batal ya. Nah, tapi yang menjadi permasalahan apakah pahala i'tikaf sebelum jima itu juga terhapus? Jawabannya tidak. Melainkan ketika seseorang itu melakukan hal yang membatalkan i'tikaf, maka tidak dihitungnya ya dari saat itu juga. Berbeda dengan sholat atau berpuasa misalnya. Ada orang di rokaat keempat ngentut. Apakah yang batal cuma rokaat keempat saja? Enggak. Tapi sekaligus sampai semuanya. Kemudian wudhu juga demikian. Orang tengah-tengah wudhu misalnya ya, batal wudhunya. Ya, misalnya ketika basuh kaki ngentut. Apakah ngulangi basuh kakinya? Toh enggak, dari awal. Puasa pun demikian. Tapi i'tikaf dari segi apa namanya? Dari segi batal iya, tapi apa yang telah berlalu itu dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi beda di antara keduanya? Ya, yaitu bahwasanya i'tikaf itu dihitung apa namanya berbeda-beda antara waktu tadi itu. Mereka nggak satu paket. Berbeda dengan puasa atau sholat atau wudhu. Mereka ini satu rangkaian. Sehingga kalau di akhir atau di pertengahan itu ada yang membatalkan, maka otomatis batal semuanya. Tapi kalau i'tikaf tidak demikian. Nah, sehingga termasuk yang membatalkan i'tikaf itu nanti yaitu ngerasani, al-ghibah yaitu syatam, yaitu apa? Mencaci maki. Nah, misalnya orang ketika i'tikaf pertama dia i'tikaf seperti biasa. Ya. Terus lah kok beberapa jam kemudian temennya datang jadi ngerasani. Ya, yang sebelumnya udah ngerasani jadi ngerasani. Apakah pahala i'tikafnya yang awal batal? Enggak. Ya dari dia ngerasani itu apa? Pahala i'tikafnya itu dianggap apa? Dianggap batal. Wabil jununi wal ihma, begitu juga menjadi batal tadi itu i'tikaf bil junun yang pertama karena gila, ya tengah-tengah di masjid gila misalnya ya. Atau ihma yaitu pingsan. Ini dikatakan bisa membatalkan kalau mereka itu menyengaja gila atau menyengaja pingsan. Ya, ya apa menyengaja gila ya mungkin kepalanya dibuntur-buntur tembok ya, tahu-tahu loh kongslet gitu. Atau pingsan ya dia minum obat atau apa misalnya sampai dia pingsan, maka ini
dianggap ada unsur kesengajaan, ya, maka membatalkan. Akan tetapi kalau misal ini saking khusyuknya etikaf, lupa nggak makan, nggak minum sampai pingsan, ya, atau moro-moro gila tanpa sengaja, maka tidak memutus etikaf selama mereka masih ada di dalam masjid. Ya. Akan tetapi yang membedakan, kalau orang pingsan di masjid, selama dia pingsan itu masih dihitung etikaf. Berbeda dengan orang gila di masjid, masa gilanya tidak dihitung. Nah, jadi keduanya ini ya memiliki keserupaan, tapi ada juga apa? Perbedaan tadi itu. Begitu juga yang membatalkan etikaf adalah apa? Al-janabah. Ya, yaitu junub. Ya, janabah. Ini juga membatalkan daripada etikaf sehingga orang mengulangi lagi. Waridah wasyukur, kemudian ridah murtad, naudzubillah, keluar dari agama Islam, wasukri, dan mabuk. Ya. Nah, ini jika dia tadi itu sengaja mabuk, tahu kalau ini minuman keras, kemudian dia sengaja meminumnya, maka tidak dihitung. Jadi sekalipun dia ada di dalam masjid tapi dalam keadaan mabuknya sengaja, maka tidak dihitung. Ya. Tapi kalau mabuknya tidak sengaja ini gimana? Dibohongi orang. Ini loh enak sirup-sirup. Polos. Mungkin merasa panas di masjid, dikasih orang diminum. Tidak taunya mabuk. Bagaimana ini? Maka selama dia masih ada di dalam masjid, itu masih dihitung etikaf. Selama nggak keluar dari masjid. Tapi kalau sengaja mabuk, dari awal mabuk sudah tidak lagi sah etikafnya tadi. Jelas ya? Ini adalah 6 perkara, ya, yang membatalkan etikaf. Waalaikumsalam. Ya, saya ulangi, yaitu ada apa? Yang pertama tadi al-junun wal ighma, yaitu gila atau pingsan. Yang kedua adalah mabuk yang disengaja, ya. Ini rangkuman ini ya. Yang ketiga yaitu haid, yang keempat yaitu murtad, nauzubillah. Kemudian yang kelima adalah junub, tapi junub yang menyebabkan orang puasa itu batal. Jadi tadi disebut apa? Disebut junub itu ya. Itu junubnya itu ada keterangan lebih lanjut. Apakah sekedar junub misalnya? Ada orang tidur di masjid, mimpi basah. Loh, namanya mimpi basah ini kan tanpa aba-aba ya. Tidak ada, dia niat etikaf di masjid, tidak mikir apa-apa, tiba-tiba apa? Mimpi basah, apakah batal? Tidak batal. Cuman dia wajib keluar masjid gara-gara apa? Junub, ya kan? Tapi nggak batal dia waktu itu. Selama tidur apa itu. Nah, akan tetapi di sini junub yang membatalkan iktikaf adalah junub yang menyebabkan puasa itu batal. Yaitu junub yang seperti apa? Yaitu misalnya tadi itu ada berhubungan suami istri, atau dia tadi itu apa? Istimna, mengeluarkan mani dengan sendirinya. Nah, itu bisa membatalkan. Kemudian sebetulnya ada yang keenam, ya. Ini mafhum sehingga nggak ditulis oleh musonif ada di sini. Kapan iktikaf itu menjadi batal? Ya ketika dia tadi itu keluar daripada masjid. Ya, dia keluar daripada masjid, ya, dia sengaja, dia sukarela, dan dia tahu bahwasanya itu membatalkan. Keluarnya badan secara penuh tapi ya. Keluarnya badan secara penuh. Ini misal kakinya tok, cuman kakinya aja yang keluar satu, yang satu sebagian masih di dalam, belum batal. Kalau kedua-duanya sudah keluar, dinyatakan batal etikaf. Mau etikaf lagi gimana? Ya tinggal masuk niat etikaf lagi. Simpel ya. Semudah itu sebetulnya. Nah, sampai sini mungkin yang ini cukup jelas ya. Nah, kemudian hadirin, di dalam etikaf ini niatnya itu sebetulnya ada 2 macam. Ada etikaf itu yang dia tadi itu yang disebut dengan etikaf al-mutatabi. Etikaf al-mutatabi ini apa? Yaitu ketika seorang niat nazar etikaf,
tapi beberapa hari mutatabi itu berturut-turut. Misalnya 5 hari berturut-turut. Nah ini nanti seperti ini. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan atau bisa memutus tatabuknya tadi ini. Bisa memutus rantai berturut-turutnya ini. Sehingga misalnya ketika dia nazar i'tikaf 5 hari, hari ketiga dia keluar dan bukan tidak dihitung masa i'tikafnya saja, tapi membatalkan tatabuknya, padahal dia kan nazarnya berapa? 5 hari. Nah, ketika dia melakukan hal yang membatalkan berturut-turutnya itu, tatabuknya itu, maka dia wajib dari nol lagi. Wajib dari nol lagi. Nah, apa saja itu? Ada 4. Yang pertama ya adalah as-syukur. Itu disebutkan oleh musannif, wa idza nadharul i'tikaf muddat mutatabi'ah, jika seorang nazar i'tikaf dalam masa tertentu yang berturut-turut, maka lazimahu, dia wajib untuk berturut-turut dan bisa menjadi batal atau dikatakan memutus berturut-turut tersebut daripada nazarnya. Yang pertama as-syukur, yaitu mabuk. Yang kedua al-kufur, naudzubillah, ya, keluar dari Islam. Yang ketiga adalah wa ta'ammudul jima', dia sengaja jima' berhubungan suami istri. Kemudian yang keempat ta'ammudul khuruj li ghairil hajah, dia keluar daripada masjid padahal tanpa ada hajat. Hajat itu yang dimaksud seperti apa? Ya makan, ya minum, ya. Kemudian mandi, menghilangkan najis. Nah, ini dinamakan apa? Dinamakan hajat. Begitu juga al-marad, sakit misalnya. Jika ternyata sakit ini bikin dia berat untuk di masjid, misalnya, maka dia diperkenankan untuk keluar dulu dari masjid untuk berobat, ya. Kemudian mandi, menghilangkan najis, makan misalnya. Lu makan apa tidak bisa di masjid? Nah, makan di dalam masjid ini dianggap sebuah hal yang menghilangkan muru'ah seseorang sebetulnya. Hal yang memalukan bagi orang yang memiliki muru'ah. Ya, ini sekarang luar biasa, bukan hanya makan, rokok jedas-jedus di masjid kadang la haula, itu haram ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini makan, bayangin orang nazar i'tikaf berturut-turut, boleh keluar karena untuk makan, karena makan di dalam masjid dianggap apa? Hal yang memalukan. Tapi kalau minum beda lagi. Kalau minum dilihat dulu. Kalau memang memungkinkan di masjid tidak boleh keluar. Kalau alasannya cuma mau minum. Tapi kalau memang tidak memungkinkan apa? Tidak ada galon di masjid. Ya biasanya masjid-masjid apa? Tertentu kan ya, di dalamnya kan ada galon dan sebagainya. Maka tidak boleh keluar dia. Tapi kalau alasannya yang lain, keperluan yang lain, tidak apa-apa. Atau misalnya ada orang membutuhkan bantuannya. Misal ada seorang nenek-nenek, dia tidak bisa makan kalau tidak dibelikan. Biasanya dia yang belikan. Nah ini tidak apa-apa. La ilaha illallah. Atau menyolati jenazah misalnya, jenazahnya disolati di masjid yang lain, dia keluar masjid semata-mata untuk itu, tidak apa-apa. Dalam artian tidak apa-apa ini apa? Ketika dia keluar itu tidak memutus daripada nazarnya dia yang berturut-turut tadi itu. Tapi itu keempat uzur yang jika orang kena salah satu aja, entah dia mabuk, entah dia naudzubillah murtad, entah dia berhubungan suami istri, atau entah dia keluar tanpa hajat, bisa memutus tatabuk. Dan kalau dia balik masjid mulai dari nol lagi. Ya. Tapi ada beberapa perkara yang dia nggak sampai apa? Ada beberapa uzur yang nggak sampai mewajibkan mengulangi. Ya. Yang tadi kan disebutkan di Busrul Karim ya, la liqada'il hajah wal akal wasyurub in ta'adzara al ma' fil masjid. Ya berbeda kalau emang keluarnya karena qada'ul hajah, menyelesaikan hajat ya. Kemudian mukor mandi misalnya atau makan minum, jika kalau minum dengan catatan jika sulit di masjid. Juga kalau karena sebab sakit jika menyulitkan dia di masjid.
ya, atau khawatir mengotori masjid. Misal mohon maaf sakitnya apa, mencret, waduh ini nih diterusin di masjid bisa mengotori, keluar, nggak apa-apa. Ya, begitu juga pingsan atau gila juga dianggap tidak memutus daripada tatabuk tadi itu. Atau misalnya dipaksa digenjong ya, walain ukriha bi ghairi hakin alal khuruj. Digotong, dibawa, dikeluarin di masjid. Lu. Moro-moro diuncal gitu. Apakah membatalkan? Tidak membatalkan. Nah, sekarang ada beberapa uzur yang dianggap tidak memutus tatabuk itu. Apa itu diantaranya? Yang pertama adalah haid. Ya, ketika seorang wanita haid, kemudian masa sucinya dia selama ada di masjid itu apa? Ternyata tidak mencukupi daripada apa yang dia nazarkan. Ya, misalnya ada seorang wanita, dia ini nazar i'tikaf misalnya 1 bulan. Maka selama 1 bulan ini biasanya seorang wanita pasti apa? Mengalami yang namanya haid, kan gitu. Maka ketika dia keluar dari masjid, ya, misalnya gini, dia nadarnya misal berapa? Anggaplah 30 hari. Kemudian sampai 15 hari dia haid. Nah, maka selama dia keluar itu kan nggak dihitung. Waktu balik, dia melanjutkan 16, 17, 18, bukan dari nol lagi. Nah, begitu juga yang nggak membatalkan ya tatabuk yaitu al-junun wal ighma tadi ya, gila atau pingsan. Kemudian dikeluarkan tanpa hak. Kemudian nah ini azan, muazin misalnya. Kalau muazin zaman dulu mau azan enggak kayak sekarang nyetek mic langsung azan. Kalau dulu enggak, keluar masjid, naik menara, ya, karena menara itu ada di luar masjid kala itu. Keluarnya dia ini gimana kalau dia nazar? Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah dikatakan. Ya, atau tanyain nanti enak ya. Nah, dicatat ya ada apa? Soalnya ini kita singkat. Nah, ini pas sambil jajan kita bahas insya Allah ya. Ada apa dicatat saya? Sebetulnya ada lagi yaitu untuk mendirikan adanya hukuman atas dirinya jika hukuman tersebut ya tidak ditetapkan karena pengakuannya. Ya ini apa? Dia keluar supaya ada saksi yang menyaksikan akan perbuatan. Waalaikumsalam. Ada saksi yang menyaksikan apa? Perbuatannya dia tadi itu. Nah, bukan gara-gara pengakuannya dia. Karena kalau hukuman, misal hukumannya dia, ya hukuman yang terkait sama dirinya. Kenapa dia ini minum minuman keras misalnya? Dia mengakui, udah usah keluar masjid. Tapi kalau dia ini menjatuhkan hukuman, kenapa? Ada laporan dia minum minuman keras. Nah, supaya dia dinyatakan akan dijatuhkan hukuman had, maka dia harus keluar daripada masjid dulu kan? Nah, sehingga nggak ada masalah. Ya sudah apa? Ya, mungkin ada pertanyaan, Alwi? Hmm. Hmm. Seperlunya. Nah,
Nah, batas jalan itu sebatas, jadi sebatas dia sampai ke, misal dia mau makan di mana, di warung atau di rumahnya, ya sebatas itu. Ya, bahkan ketika dia kembali pulang ke masjid atau ketika dia OTW ke makan tadi itu, kemudian apa? Dia mengunjungi orang yang sakit misalnya, ya bukan dia yang sakit ya, dia mengunjungi orang yang sakit itu harus sejalan. Iya, harus sejalan. Karena kalau enggak dia dianggap berpaling dan itu enggak termasuk hajatnya dia. Juga termasuk sebetulnya yaitu apa? Uh, ketika seorang wanita, ketika seorang wanita menjalani masa iddah, ya ketika seorang wanita apa? Menjalani masa iddah. Akan tetapi dengan catatan masa iddah ini bukan karena sebab dia. Karena sebab dia ini contohnya apa? Yaitu dengan khulu. Khulu itu apa? Khulu itu bahasa Indonesianya gugat cerai itu. Jadi istri yang menggugat suami ya dengan menyatakan misalnya jika kamu membayar saya 1 juta, misalnya kata suaminya, maka kamu diceraikan. Atau istrinya yang bilang, ceraikan saya tak kasih 1 juta misalnya. Nah, ini kan berarti sebabnya siapa? Istrinya. Ya, maka apa namanya? Dia tidak diperkenankan untuk keluar masjid. Tapi kalau penyebab ini bukan istrinya, melainkan siapa? Ya dari suaminya sendiri. Maka dia diperkenankan untuk keluar dan tidak memutus daripada tatabunya. Atau misalnya dia menjadi seorang saksi, ya, yang mana hak seseorang terkait sama penyaksiannya dia ini, sehingga dia mau tidak mau apa? Ya harus keluar daripada masjid tadi itu. Jadi kan gini, orang kalau niat nadar, i'tikaf dan mutatabi tadi apa? Dia spesifik. Nadar, i'tikaf 5 hari berturut-turut. Nah, berturut-turut ini bahasa Arabnya tadi apa? Mutatabi'an. Orang pada dasarnya dia niat i'tikaf nggak harus mutatabi. Misalnya niat i'tikaf berapa? 3 hari. Tidak apa-apa dicicil. Misalnya setiap hari Jumat, Jumat lagi. Yang penting berapa? 3 hari. Tapi kalau dia kasih rincian apa? Berturut-turut, ini halnya lain lagi. Seperti tadi kan ada 4 perkara yang bisa memotong daripada berturut-turut tersebut, sehingga kalau dia melakukan mulai dari 0 lagi. Nah, tapi misalnya orang nadarnya gini, unik ini orangnya, pinter. Dia mengatakan nazar i'tikaf 5 hari berturut-turut. Tapi dengan catatan, jadi ini nadar apa? Pakai catatan. Tapi dengan catatan, saya boleh keluar kalau saya ada perlu. Ajib ya. Padahal kan tadi apa? Ada pertimbangannya kan, keluarnya dia ini gimana kira-kira. Nah, maka apakah saya i'tikaf yang model demikian? Ya, maka hukumnya diperinci menjadi 2. Yang pertama, kalau alasan dia keluar dari masjid yang dia nyatakan di dalam nazarnya itu untuk hal yang mubah, meskipun itu untuk urusan pekerjaan, maka i'tikafnya sah, nazarnya sah. Ya. Dan dia tidak boleh melampaui daripada apa yang dia niatkan. Misalnya gini, dia pengen i'tikaf, tapi misalnya dia punya, misal ada saudara yang memerlukan dia, sakit atau lain sebagainya. Nazar i'tikaf mutatabi, tapi saya kecuali saya akan keluar jika apa? Saudara tadi itu atau orang teman tadi itu membutuhkan saya. Nah, ini boleh.
Tapi ketika dia keluar nanti, dia tidak boleh melampaui daripada apa yang dia syaratkan sendiri. Ya, memenuhi hajat temannya tadi itu kok plus ke sini ke situ, oh tidak bisa. Tidak boleh. Jadi, yang pertama, kalau syarat yang disyaratkannya itu perkara yang mubah, itu terperinci lagi menjadi dua. Mubahnya ini dia sebutkan spesifik, apa pokoknya keluar dengan keluar yang diperbolehkan. Kalau keluarnya ini spesifik, yaitu untuk membelikan nasi pecel teman saya, misalnya setiap pagi jam 7, misalnya. Nah, kalau kayak gitu, maka tidak boleh apa? Tidak boleh dilampaui syaratnya sendiri. Nah, tapi kalau kedua, dia niatnya keluarnya mubah, akan tetapi nggak disebutkan spesifik, pokoknya saya pengen keluar ya keluar, ya, maka sah dan diperbolehkan, ya. Sekalipun itu walau duniawian, sekalipun yang dia syaratkan itu adalah hal yang terkait duniawi. Misalnya apa? Dia mengatakan ada etikaf, tapi antara jam sekian sampai jam sekian saya keluar di toko, misalnya ada urusan perkara yang mubah, ya. Atau misalnya dia ini pada jam tertentu harus menemui daripada pemerintah, dia syaratkan itu, nggak ada masalah dikatakan. Hanya saja kayak gini, ini masalah ini terperinci. Ya, yaitu saya ulangi lebih gamblang ya. Kalau misal ada orang niat i'tikaf beberapa hari berturut-turut dan dia mensyaratkan, ya, tapi dengan syarat atau dengan catatan dia boleh keluar. Dia boleh keluar nih terbagi menjadi tiga. Boleh keluar nih atas perkara yang mubah atau yang tidak mubah nanti. Kita bahas yang mubah dulu. Yang mubah ini ada kalanya terperinci, ada kalanya enggak terperinci. Ya kan? Terperinci kayak tadi tuh, beliin temannya pecel setiap jam 7 pagi. Boleh, sah nadarnya, sah i'tikafnya. Ya kan? Nah, kemudian ya dia tidak boleh melampaui tadi itu. Tapi kalau dia yang disyaratkan itu perkara yang mubah, ya. Terus nggak spesifik, pokoknya keluar dengan keluar yang sifatnya mubah, itu pun apa? Nadarnya sah dan i'tikafnya sah. Yang menjadi pertanyaan, semasa dia keluar tadi itu, beberapa jam ketika dia keluar, apakah harus diqodoi atau tidak? Hukumnya terperinci lagi. Kalau dia menyatakan nazar i'tikaf, ya, misalnya sebulan ini, pada bulan ini, misalnya dia nazar i'tikaf misalnya sebulan ya, selama bulan apa? November misalnya, selama bulan ini, maka dia keluar beberapa jam pun asal dengan catatan yang dia syaratkan, maka nggak wajib diqodho. Tapi kalau dia itu nggak spesifik menyatakan bulan ini, tapi pokoknya apa? Nadar i'tikaf di masjid selama berapa? Syahron, selama 30 hari, maka betul-betul dia harus di dalam masjid selama 30 hari. Kok ada beberapa jam di antara 30 hari ini, misal dikalkulasi selama 30 hari itu, misalnya 24 jam, itu dia adalah waktu dia keluar selama sebulan, jika dikumpulkan 24 jam, maka wajib diqodho sehari lagi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya syarat dia keluar daripada nazarnya dia tadi itu bukan untuk perkara yang mubah, ya pokoknya niat i'tikaf dan kalau saya pengen keluar, ya tak keluar misalnya ya. Nah, maka ini kan nggak jelas. Kalau yang pertama tadi keluar tapi dengan keluar yang diperbolehkan oleh syariat, itu boleh. Tapi kalau keluar, pokoknya seneng saya, misalnya, ya ini bisa halal, bisa nggak halal. Atau saya ya nazar i'tikaf lah 5 hari. Tapi ini malam-malam kadang ya pengen maling, ya tak maling misalnya, tak keluar. Maksudnya keluarnya ini karena perkara yang apa? Perkara yang haram. Atau tanpa tujuan, ya pengen jalan-jalan di malam, misalnya. Atau
hal yang bisa membatalkan i'tikaf. Seperti apa? Berhubungan suami istri dengan istrinya. Maka syarat yang dia syaratkan dalam nadarnya itu tidak sah, dan i'tikaf nadarnya pun tidak pernah terjadi. Seperti itu. Wallahu alam. Mungkin ada yang bertanyakan seputar ini? Ya. Ya, maksudnya selama dia waktu keluar itu harus dikodok. Ya, maksudnya kemudian 30 hari sholat 24 jam. Sekarang mungkin tidur 8 jam. Ya. Berarti dalam waktu itu juga harus kodok juga. Tidur di masjid. Ya, tapi kan ini kan saat dia akan 30 hari tadi. Jadi ya. Dia kan mungkin letak meleknya gitu kan. Kan mungkin enggak, dia melek atau enggak melek selama di masjid. Oh, selama di masjid. Iya loh. Saya repot nih gitu. Selama di masjid dihitung. Gitu. Ya. Dari sah atau enggaknya Ustaz. Terus faedahnya apa Ustaz? Kalau i'tikaf turut-turut. Ya lebih pahalanya itu. Iya, pahalanya tentu lebih besar. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau pernah mengatakan kepada Aisyah apa? Ajruki ala qadri nasibiki. Pahalamu itu wahai Aisyah itu tergantung dengan kesulitan yang kau hadapi. Misalnya taklim ini yang paling jauh tempatnya pahalanya lebih besar. Yang naik kendaraannya lebih sulit, dia lebih besar. Misalnya lagi gerimis, dia tetap berangkat, itu lebih besar. Mana yang lebih ekstrim? Berturut-turut apa bebas? Berturut-turut. Berturut-turut. Maka pahalanya itu lebih memiliki keutamaan tersendiri. Ya, akhir. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim tentang apa? Relationship itu ya antara orang tua dan anak. Sampai apa kemarin itu? Oh ini ya. Nah, seperti kemarin yang kita bahas bahwasanya dalam mentarbiyah seorang anak itu dimulai daripada memilih istri atau memilih ibu daripada anak-anak tadi itu, ya kan? Ya jangan hanya dilihat cantiknya misalnya dan lain sebagainya. Naam itu mungkin pertimbangan. Tapi yang paling penting itu apa? Yang agamanya bagus. Itu yang pertama ya, yang menjadi hak daripada anak yang harus ditunaikan orang tuanya. Jika kita sering mendengar kala ini yaitu apa? Birrul walidain, iya, berbakti kepada orang tua, maka jangan lupa juga ada loh. Ya, berbaktinya kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Itu ada. Suatu ketika salah seorang ayah lapor kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, saya ini punya anak kok tidak nurut ya. Saya mau minta tolong sama panjenengan nasihati anak saya itu. Ditegur anak saya itu. Panggil anakmu," kata Sayyidina Umar. Dipanggil anak tersebut. Anak ini tahu nek mau ditegur sama Sayyidina Umar. Beliau pun mengangkat tangannya, "Amirul Mukminin, saya mohon maaf. Sebelum saya mendapat nasihat daripada dirimu, saya punya satu pertanyaan. Boleh enggak?" Kata Sayyidina Umar, "Oh ya boleh, tentu. Apa?" "Saya mau tanya, apakah ada hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya?" Kata Sayyidina Umar, ada. Ada 3 hal. Yang pertama adalah an yakhtar li ummihi umman sholihah. Yaitu memilihkan ibu untuk anak ini berupa ibu yang sholihah. Makanya kalau saya pernah cerita dulu itu ya, ada salah seorang meminta doa, kamu telat meminta doa anak soleh. Dari pemilihan ibu dulu. Memilihkan untuk anak-anaknya itu ibu yang sholihah. Yang kedua, an yakhtar lahu isman hasanan. Yaitu memilihkan kepada anak nama yang bagus. Nama yang memiliki arti yang bagus. Yang itu akan kita bahas. Yang ketiga adalah
an yu'allimahu al-Qur'an wa syariat al-Islam, yaitu dengan memberikan pendidikan kepada anaknya Al-Qur'an dan syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dijawab oleh anak tadi, mohon maaf Amirul Mukminin, orang tua saya ini satu aja di antara tiga ini tidak ada yang diberikan kepada saya. Lu kok bisa? Naam. Dijawab sama dia, ibunya tadi itu mantan daripada pezina. Dia bilang ibu saya Amirul Mukminin, dia bilang mantan pezina. Nomor dua, nama saya ini disebutkan namanya itu nama serangga. Mungkin kok bahasa kita sekarang kecoa atau laron gitu. Namanya itu nama serangga. Nomor tiga, orang tua saya ini sama sekali tidak pernah mendidik saya atau mengirim saya untuk belajar daripada syariat Islam. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau yang akan menegur anak tadi itu akhirnya menoleh kepada orang tuanya seraya mengatakan, laqad aqaqta ibnaka qabla an ya'uqaq. Kamu ini telah durhaka dulu ke anak kamu sebelum anakmu juga akhirnya durhaka kepadamu. Kamu duluan durhaka sama dia. Kamu duluan yang tidak memberikan dia haknya. Namanya nama serangga, ibunya bukan ibu yang salehah, pendidikan pun tidak kamu kasih. Lu yang mau negur anak ini tidak jadi negur siapa? Orang tuanya tadi. Jadi itu sangat penting sekali hubungan antara orang tua dan anak itu seperti itu. Karena sekali lagi, anak nggak pernah minta untuk dilahirkan. Kita yang memohon kepada Allah akhirnya dikasih sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pembahasan tadi itu terkait yaitu apa? Memilihkan nama yang baik. Ya. Karena nanti hadirin, orang itu di akhirat juga bakal dipanggil nama dan nama ayahnya. Gitu ya. Husnu ikhtiyari ismil walad, memberikan nama yang baik, memberikan nama yang bagus, ya. Fasyaraful isim li sahibi, kebaikan nama itu akan digapai oleh pemilik nama tersebut. Ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, orang itu ya, seorang itu ya, kalau diberikan nama daripada orang yang soleh, itu minimal dia akan mendapatkan sepertiga daripada rahasia Allah, daripada anugerah Allah yang didapatkan oleh orang soleh tersebut. Misalnya namanya siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Misalnya ya, semata-mata apa? Memohon kepada Allah akan dimiripkan anaknya ini. Soleh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini anak insya Allah tafaulan ya, dengan optimisme kita kepada Allah. Kan dia kan seumur hidup dipanggil ya Abdul Qadir Al-Jailani. Itu panggilan tuh, setiap panggilan tuh doa. Ya. Setiap panggilan tuh doa. Itu minimal kata ulama dia akan diberikan oleh Allah sepertiga. Minimal ini. Dari apa yang Allah berikan kepada sahibul isim, pemilik asli daripada nama tersebut. Jadi jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam kita dalam memberi nama kepada anak ini. Ya. Allah. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbul asma'al hasanah. Nabi SAW itu suka nama-nama yang bagus. Kalau ada nama yang jelek daripada para sahabat, diganti sama Nabi. Diganti. Paling bagusnya nama itu namanya para Nabi. Muhammad jelas nomor satu ya. Muhammad, terus apa? Terus Ahmad, ya, Mustafa, Yasin, Mujtaba, dan seterusnya tadi itu. Banyak namanya Nabi. Kemudian nama-nama para nabi, Musa, Ibrahim, ya, dan seterusnya. Dan sesuai hadis Nabi, nama yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Adalah Ma'ubida wa Ma'hummida. Ma'ubida ini apa? Nama yang ada unsur abdu di dalam namanya itu. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rauf, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Ghafur. Wah, itu somat ya. Banyak sekali ya. Nah, yang abdu-abdu ini Allah itu paling suka. Karena seorang ini dia selalu menisbatkan dirinya apa? Sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Karim, ya, Abdul Jawad, wah banyak sekali. Nah, wa akbahul asma maka muwafiqun li asma'il kafirin musybihan
alqabal musyrikin. Paling jeleknya nama itu apa? Nama yang serupa dengan orang-orang musyrik. Siapa namanya? Cristiano Ronaldo misalnya ya. Waduh. Siapa namanya? Main bola, penyanyi. Nah, ini paling jelek. Ya. Dan ada salah satu riwayat saya pernah baca di kitab Kawakib Ad-Durriyah itu keutamaan apa orang itu ketika memiliki nama Muhammad. Itu istimewa sekali. Istimewa sekali. Bahkan dalam sebuah riwayat ya yang pernah saya baca itu ketika seorang ayah memiliki anak tiga dan satu pun di antara ketiga anak itu tidak ada unsur nama Muhammad yang maknanya Nabi menyatakan fakot Javani, bahasa kita apa? Ini orang sudah jotak saya ini. Iya, sudah apa? Sudah jotak saya. Ya, mesti tidak ada namanya Nabi di antara tiga itu, maka dia ini orang apa? Jotak saya. Orang ini telah apa? Menjauh daripada saya. Sampai segitunya. Kata Nabi SAW. Kalau SAW, Nabi SAW bersabda apa? Min hakil walad alal walid an yuhassina adabahu wa yuhassina ismahu. Di antara haknya anak kepada orang tuanya yaitu ya an yuhassina adabah. Ya, hak anak yang harus ditunaikan orang tua adalah memperbaiki adab daripada anak tersebut. Wa yuhassina ismahu dan memberinya dengan nama yang baik. Wallahu alam bisawab. Ya. Yang mau wudu dulu monggo. Tidak ada pertanyaan kita sambil setelah sholat nanti. Iya dah. Oh ziarahnya. Betul betul. Mana coba? Oh ya wes ya wes ya ya. Ya wes lanjut sedikit nih gitu. Ya lah kuliah halnya. Oh iya iya.
Nota instan. Yang ini ya? Oke. Kemudian Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau berkeluh kesah dalam artian kenapa ya? Kami tidak tahu kenapa kaum muslimin ini sekarang kok banyak meninggalkan nama-nama yang penuh keberkahan dan menamai anak-anak mereka yang tidak jelas. Ya, kadang nama pemain bola lah, kadang nama ini dan itu. Ya, kenapa kok ada dinamain Muhammad, Ahmad, Ibrahim, yang perempuan Fatimah, Zainab? Apakah bukankah nama-nama tersebut ya adalah nama-nama yang manusia yang diridhoi oleh Allah? Ya, apakah Nabi SAW nggak memilihkan kepada anak-anaknya itu nama-nama yang baik? Apakah kita justru meniru ya orang-orang di luar sana yang menamai anak mereka? Apakah mereka tidak mendengar kata beliau ini ya? Nasihat daripada Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kelompok tertentu, fahuwa minhum, maka dia termasuk daripada kelompok tersebut. Innal khair kulal khair. Ya, fitil kalasma ala rabbi wa syaraf kulal syaraf ya bil Islam. Baik segala kebaikan ya, yaitu di dalam nama-nama yang baik. Nama-nama daripada orang soleh, nama-nama daripada orang-orang yang diridhoi oleh Allah, mengharap supaya mereka ini diserupakan oleh Allah dengan mereka. Ya, ya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, subhanallah. Kita mulai habis maghrib pas tadi. Habis maghrib, lama langsung mulai. Khusus ini soalnya ada ini juga. Sudah utuh semua nih.